الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada, ingat, sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kalian lakukan. Kali ini saya Khalidul As'ad di channel Tazkiyah Group akan mencoba membahas cara mengendalikan hidup menuju sukses. Mengapa kita perlu mengetahui cara mengendalikan hidup? Analoginya seperti kita sedang membawa kendaraan. Sebutlah mobil. Mobil itu bisa membantu kita mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan mobil, tidak bisa menyetir mobil? Bisa terjadi kecelakaan, bahkan kecelakaan yang sangat fatal. Bisa nyasar, tidak sampai ke tujuan, dan yang paling ringan, kita sampai ke tujuan lebih lambat dari seharusnya. Begitu juga dengan hidup kita ini. Jika kita tidak bisa mengendalikan hidup kita, maka kita bisa celaka, bisa tidak sukses, atau memperlambat proses kita menuju sukses. Mengendalikan hidup memanglah tidak mudah, namun bisa kita pelajari, kemudian dijalankan dan dipraktekkan. Kita harus yakin bahwa kita bisa melakukannya. Meski saat ini belum bisa mungkin, meski sudah mencoba namun belum berhasil, kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Sahabat-sahabat semua, langkah-langkah cara mengendalikan hidup untuk meraih kesuksesan. Yang pertama, memahami motivasi mengapa harus mengendalikan hidup. Motivasi hidup setiap muslim yang beriman adalah menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa diberikan balasan berupa surga, dan kita tidak akan mendapatkan surga kecuali kita bisa mengendalikan diri. Artinya tidak menempuh jalan yang salah. Jika kita tidak mengendalikan diri, maka dalam hidup kita akan tergelincir pada hal-hal yang menjauhkan kita masuk surga, seperti maksiat dan syirik dan sebagainya. Maka kita perlu melakukan pengendalian diri. Begitu juga dengan meraih kesuksesan, baik dalam karir, bisnis, pendidikan, dan lainnya. Mampu mengendalikan diri adalah sebuah keharusan. Jika tidak, maka kita akan menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang justru menjauhkan kita dari kesuksesan. Banyak orang yang gagal bukan karena kurangnya modal, kurangnya kemampuan, kurang skill, kurang ilmu, kurang koneksi. Justru banyak yang gagal karena kurang bisa mengendalikan diri. Sebaliknya, jika kita bisa mengendalikan diri, kekurangan-kekurangan di atas bisa kita atasi semua. Contoh, kurang skill, maka solusinya bisa dengan belajar. Maka kita harus mampu mengendalikan diri kita, mau belajar terus sampai memiliki skill yang dibutuhkan. Kenyataannya,
banyak yang tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga bukannya belajar, tetapi waktunya habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidaklah sangat penting. Ini baru satu contoh dari sekian banyak kasus kita bisa gagal karena tidak bisa mengendalikan hidup. Jadi teman-teman, sahabat, jika kita mau sukses, maka kita perlu mampu mengendalikan hidup kita agar kita melakukan hal-hal yang menjadikan kita sukses. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menyadari dan mengenali ada godaan yang membuat kita tidak bisa mengendalikan hidup. Untuk meraih surganya Allah, kita akan dihadapkan godaan-godaan dan ujian demi ujian. Godaan itu datang dari hawa nafsu dan setan. Hawa nafsu adalah dorongan jiwa yang menyenangkan. Dan setan ini memanfaatkan hawa nafsu untuk mengajak manusia agar tergelincir. Kita harus sadar bahwa godaan itu ada. Begitu juga dalam meraih kesuksesan, baik sukses bisnis, karir, pendidikan, dan lainnya. Akan ada godaan yang akan membuat kita kehilangan kendali dalam hidup. Kita harus menyadarinya, kemudian mengenalinya, agar kita bisa menghindarinya. Agar kita bisa mengenali godaan, kita harus memahami ciri-ciri godaan-godaan tersebut, yaitu sesuatu yang menghabiskan waktu, energi, dan sumber daya lainnya yang menjauhkan Anda dari tujuan Anda atau sukses Anda. Kuncinya adalah apakah aktivitas itu bermanfaat untuk tujuan kita atau tidak. Hanya saja kita perlu hati-hati, kadang seolah bermanfaat padahal tidak sama sekali. Kelihatannya bermanfaat padahal tidak. Ini perlu lebih teliti dan jujur dalam menilai sebuah aktivitas. Sebagai contoh, istirahat itu bermanfaat dan harus. Hanya saja kadang ada orang yang berlebihan dalam beristirahat. Contoh lain yang sering terlihat bermanfaat adalah dengan menjadi kutu loncat, yaitu kebiasaan untuk berganti-ganti, baik berganti bisnis, produk, dan caranya. Sepertinya bermanfaat, padahal sebenarnya hanya membuang-buang waktu yang berharga. Itu langkah yang kedua. Untuk yang langkah yang ketiga menuju sukses, yaitu pengkondisian. Hasil pengendalian diri, sholat, melakukan sholat adalah dengan khusyuk. Hasil pengendalian diri secara umum adalah takwa. Hasil ini bisa kita raih setelah kita memahami motivasi dari khusyuk dan takwa. Kemudian kita juga memahami godaan dan godaan-godaan dari khusyuk dan takwa. Kemudian kita mengondisikan diri dan lingkungan agar bisa khusyuk dan takwa. Penerapan dalam meraih sukses baik karir maupun bisnis adalah kita perlu mengusahakan dalam mengondisikan lingkungan kita yang meminimalisir godaan, termasuk dari teman-teman yang tidak sejalan dengan sukses kita. Juga hal-hal lain yang bisa mengganggu kita. Silahkan kenali apa saja godaan-godaan Anda,
kemudian rancang lingkungan Anda untuk meminimalisir godaan tersebut. Dan langkah yang keempat, mengarahkan perhatian. Seringkali kita tidak bisa menghilangkan sumber godaan sepenuhnya. Ada saja dan mereka sungguh menggoda kita untuk menggelincirkan kita. Mungkin kita sudah membatasi pergaulan untuk mengurangi godaan dari lawan jenis. Contohnya. Tetapi selalu saja ada momen di mana kita akan bertemu atau melihat lawan jenis. Itu contoh. Jawabannya adalah dengan mengarahkan perhatian kita. Jika ada godaan, maka segera mengarahkan perhatian kita. Jika berkaitan dengan lawan jenis, mungkin kita menahan pandangan, kemudian alihkan ke pandangan yang tidak berdosa. Dan dalam hal meraih sukses, maka kita arahkan perhatian, mata, telinga, dan pikiran ke hal-hal yang bermanfaat untuk sukses kita. Jika ada godaan, maka tahan perhatian tersebut. Kemudian arahkan ke hal-hal yang berguna. Pandangan itu sama halnya dengan perhatian. Adalah awal untuk ketertarikan. Jika kita terus memandang atau memperhatikan sesuatu, maka akan sangat besar kemungkinan kita untuk tertarik. Baik kepada lawan jenis maupun kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari sukses. Itu teman-teman langkah-langkah untuk mengendalikan hidup untuk menuju kesuksesan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, barokah, kita bisa mengendalikan diri kita, bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat bagi kita, bagi orang lain. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa meraih kesuksesan. Sekian dari saya, salam motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.